Shalom, selamat berjumpa kembali dalam peribadatan kita pada hari ini, dalam ibadah POS PWJ GKI Family Palembang, Minggu tanggal 21 Maret 2021. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kiranya penyembahan kita dalam ibadah ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita masuk dalam saat teduh, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita bersaat teduh sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Saudara yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ibadah ini kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam pujian yang pertama, yang berjudul Haleluya Puji Tuhan, dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 157, merupakan pujian dan pengagungan dan hormat kita kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, sehingga keselamatan yang sempurna telah kita peroleh, dan lewat itu kita boleh dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini ayat 1, 2, dan 3.
Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Hai, ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Interlude. Ayat yang ketiga, segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Biarlah pujian ini mempersiapkan kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Ayat yang ketiga bersama-sama. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar. Haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 25, Mazmur nomor 25, ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Mazmur nomor 25, ayat 5 dan 6, 1, 2, 3. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Silakan duduk kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk mempersiapkan kita merenungkan firman Tuhan ini, kita akan menyanyi pujian kita yang kedua, yaitu sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hanya melalui perjanjian bersama dengan Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita miliki, kita dapat memiliki sandaran yang kuat dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita hari lepas hari, dalam menghadapi berbagai tantangan. Sandaran akan perjanjian Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan meneguhkan kita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Bedah segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat 3. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan.
itulah senjatamu dan perisaimu dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, suatu ucapan syukur kami boleh hadir di dalam peribadatan kami pada hari ini untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan, dan bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah lewat. Kami berdoa kiranya Roh Kudus Allah akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman Tuhan yang adalah suara hati-Mu. Sehingga lewat firman ini kami boleh memiliki kehidupan yang menjadi berkat bagi semua orang. Dan lewat itu pula kami dapat melihat kehidupan kami. Firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh bertumbuh di segala kondisi dan di segala musim saat kami menghadapi situasi hari-hari ini. Tuhan mampukan kami bukan sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya. Urapan daripada kuasa Roh Kudus akan bekerja secara dahsyat dan heran, dan memberikan pengertian yang lebih luas dan lebih mendalam tatkala kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Segala pekerjaan kuasa kegelapan setan iblis yang mengganggu konsentrasi kami dan mau mencuri firman Tuhan ini, kami tolak, kami usir, kami tengking kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Tuhan, karena kami semua menyiapkan waktu ini, hati kami dan pikiran kami untuk diisi melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur pada hari ini minggu yang ketiga kita boleh berjumpa lagi di dalam peribadatan kita, dan saya percaya Tuhan telah memberkati dan menyertai kita di dalam segenap kehidupan dan juga aktivitas kita sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua anugerah Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Satu Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan ini dan menyimpannya dalam hati, mengerti, menerimanya, dan melakukannya dalam segenap kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah mengikuti khotbah pada minggu-minggu sebelumnya, di mana kita dibawa masuk di dalam tema bulanan yaitu mari bertumbuh, maka hari ini kita akan masuk dalam tema yang ketiga yaitu bertumbuh. Bicara tentang pertumbuhan. Nah, tanah yang baik, Bapak Ibu Saudara, adalah tanah yang siap diproses, siap untuk digarap. Nah, siap diproses itu melalui beberapa hal, yaitu orang yang dianggap atau orang Kristen yang mendengar, kemudian mengerti, menerima,
dan melakukan firman Tuhan. Itu proses tanah yang baik dalam perumpamaan atau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanah yang baik itu adalah tanah yang memiliki kualifikasi. Kemudian dia siap diproses dan siap menerima benih dan siap ditanami oleh benih, dan kemudian pastilah benih yang baik itu akan bertumbuh. Sebagaimana pengertian kita pada minggu-minggu sebelumnya bahwa semua benih yang ditaburkan oleh si penabur, dan penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri melalui perumpamaan yang di Matius pasal 13 itu, adalah benih pilihan. Tidak ada benih yang nomor 2, nomor 3. Semua benih yang terbaik dari yang dipersiapkan oleh Bapa. Dengan harapan itu akan bertumbuh, akan berbuah, dan akan mempermuliakan nama Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum benih yang baik atau benih pilihan itu bertumbuh, kata firman Tuhan ada yang bertumbuh 100 kali lipat, ada yang bertumbuh 60 kali lipat, ada yang berbuah 30 kali lipat. Maka syarat mutlak yang harus dilewati oleh benih pilihan tadi, ia harus bertumbuh dan ia harus mengalami pertumbuhan. Jadi bukan saja kita berharap kita terima benih pilihan, benih yang baik, lalu tidak ada proses selanjutnya, tetapi diharapkan bahwa benih itu akan mengalami pertumbuhan, dan kata bertumbuh inilah yang akan kita renungkan pada hari ini. Ia harus bertumbuh dengan baik. Nah, bagaimana mungkin benih itu atau benih yang baik itu bisa bertumbuh yang kemudian lahan dan tanah itu adalah tanah di pinggir jalan? Bagaimana mungkin benih yang baik dan benih pilihan itu akan tumbuh apabila tanah itu berbatu-batu? Dan bagaimana mungkin benih itu akan tumbuh dengan baik, dengan benar, apabila tanah yang tersedia adalah penuh dengan semak duri? Kita sudah bahas itu 3 atau 2 minggu yang lalu. Maka benih pilihan tersebut akan tumbuh atau akan jatuh di tanah yang baik, barulah dia akan mengalami pertumbuhan. Nah, bagaimana supaya benih itu dapat bertumbuh dengan normal dan sehat? Bapak Ibu yang punya tanaman di rumah, apalagi di masa pandemi ini, kita diminta untuk mengupayakan semua lahan yang ada di halaman kita, bahkan di pot-pot tanaman, kita bisa menanam apa saja. Nah, bagi kita yang sudah punya benih, benih yang baik, benih sayur-sayur, benih apalagi tumbuh-tumbuhan yang ada, kita tanam, maka dia harus melalui beberapa proses. Yang pertama, pastilah kita akan menanamnya. Benih yang ada kita tanam di pot. Lalu yang kedua, kita memberi dia air atau makanan. Dan yang ketiga, kita akan memberi dia pupuk. Nah, 3 hal ini akan kita renungkan dan kita masukkan ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga ternyata bukan saja kita menerima firman yang disebutkan benih yang baik tadi, tapi firman itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Harus tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tubuh kita. Lalu kemudian yang kedua, firman tadi harus tetap dialirkan air yang hidup. Dan yang ketiga, firman itu atau benih itu harus mendapat makanan atau pupuk. Nah, kita akan renungkan 3 bagian ini sebagai suatu kebaikan untuk kita ambil pada hari ini, untuk kita kemudian mengertinya dan menerima dalam kehidupan hari lepas hari. Yang pertama, tahapan apa yang harus dilakukan supaya benih itu boleh bertumbuh? Temanya bertumbuh ya. Yang pertama adalah benih itu harus tertanam. Bilang sama-sama, tertanam.
Jadi firman Tuhan atau benih yang baik itu harus tertanam. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-21. Benih atau firman yang kita dengar, yang kita baca, itu harus tertanam di tanah yang baik, di hati kita yang baik ini. Ayat 21 mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah firman itu dengan lembut yang tertanam, firman yang tertanam. Benih yang adalah firman harus tertanam, harus dimasukkan ke dalam hati kita, harus ditancapkan ke dalam pikiran kita, harus masuk ke dalam loh daging. Ini lebih khusus lagi. Dalam 2 Korintus, kita buka lagi 2 Korintus pasal 3. Ayatnya yang ketiga. Itu bicara tentang loh hati. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, pada bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa firman atau benih itu harus tertanam di dalam bukan saja pikiran hati kita, tapi menyatu. Jadi bicara dalam loh daging ini bukan berarti setiap ayat-ayat itu kita suntik-suntikan seperti vaksinasi sekarang. Tetapi itu menyatu dalam tubuh kita, menyatu dalam aktivitas kita. Firman yang tertanam itu artinya kita tanamkan dalam segala kehidupan kita dimanapun kita berada. Jangan hanya pada saat hari-hari tertentu kita terlihat orang yang rohani. Karena kita berpikir hari itulah kita membaca firman Tuhan. Di hari yang lain, tapi kita seperti orang yang tidak rohani. Orang yang tidak memuliakan nama Tuhan. Saya berharap tatkala kita memiliki pemahaman bahwa firman yang tertanam itu bukan hanya sekedar di pikiran dan hati kita. Tetapi firman itu harus tertanam, dikatakan dalam firman tadi, dalam 2 Korintus 3:3, bahwa tertanam dalam loh daging, artinya dalam segala aktivitas kita. Tidak menunjukkan pada satu tempat, tidak hanya menunjukkan kepada satu sifat, tidak menunjukkan kepada satu hari, tetapi bicara loh daging itu bicara segala gerak giat kita, aktivitas kita, dan berbagai apa yang kita lakukan hari pas hari. Firman itu tertanam. Jadi orang yang tertanam dengan firman, dia mendengar, dia menerima, dan firman itu memberi pengertian, dan dia melakukan firman itu. Maka kata Mazmur pasal 1 atau nomor 1 ayat 1, kita buka. Mazmur nomor 1. Ada yang hafal firman Tuhan ini? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kemudian yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan mau berhasilnya dulu, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen yang hidup di zaman ini, mereka hanya mau berhasil, tapi tidak mau melewati yang namanya proses. Proses orang yang tertanam dalam firman, dia harus mendengar dulu, dia harus menerima, dia harus memiliki tingkat pengertian yang baik, belajar dan belajar. Lalu dia mencoba untuk melakukan firman itu. Maka firman itu akan dikatakan di sini dalam Mazmur 1 ayat 3. Menghasilkan buah pada musimnya. Ya.
Dia tidak berbuah setiap musim, dia berbuah pada musimnya saja. Kalau orang yang tidak memiliki pengertian yang baik, dia maunya berbuah terus gitu. Dikatakan di sini bahwa dia menghasilkan buah pada musimnya. Lalu dia berbuah sesuai dengan buah yang dia punya. Contohnya dia menanam firman Tuhan tentang buah roh. Maka yang akan dihasilkan di situ apa? Ada 9 karakter itu. Ada 9 rasa. Ada kasih, sukacita, dan seterusnya ya. Nah, tergantung bagaimana dia mengerti akan firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu akan menghasilkan buah pada musimnya. Pada waktunya firman itu akan berbuah. Yang kedua, ia tidak layu daunnya. Mau musim kering, mau musim corona, mau musim apapun. Mau awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, datang bulan, tetap dia tidak layu daunnya. Amin. Nah, baru yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi melewati proses dulu. Jangan sedikit-sedikit maunya berhasil, belum punya usaha, belum punya suatu proses Kemarin saya ikut seminar, ada penganiayaan, ada penderitaan, tiba-tiba kita mau sukses. Ya. Ini tidak akan masuk dalam spek yang firman Tuhan yang mau disampaikan pada kita hari ini dalam pertumbuhan. Jadi dia harus menghasilkan buah dulu. Dia harus mau enggak tertanam dalam firman Tuhan itu. Mau enggak dia mendengar. Ketika dia sudah melakukan itu semua. Mazmur 1 ayat 3 katakan, dia akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Supaya benih yang telah tertanam dalam hidup kita, tertanam dalam hati kita, tertanam dalam pikiran kita, tertanam dalam loh daging kita itu kemudian dapat bertumbuh dengan baik, maka dia harus mendapat support yang kedua, yaitu yang kedua tadi, mendapatkan air. Mendapatkan siraman yang baik. Kita buka Yohanes pasal 4. Kita estafet buka firman Tuhan hari ini ya. Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi tahapan yang kedua selain tertanam dan tahapan yang kedua adalah ia harus mendapatkan air atau disirami air. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, yaitu benih yang mendapatkan siraman yang pas sesuai dengan takaran, merupakan bagian dari proses yang harus dilalui oleh firman itu. Bagaimana dia mendapatkan siraman atau air yang baik? Maka dia harus menerima Kristus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebagai air hidup. Air yang akan memberikan kesejukan. Dikatakan tadi bahwa siapapun yang akan meminum itu, ia tidak akan haus lagi. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu Saudara jelas kalau kita baca secara keseluruhan, maka kita akan menemukan sebuah percakapan yang sangat menarik antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang berada di dekat sumur Yakub. Sumur itu sudah memang ada, dan ketika Yesus hadir di dunia ini, dia memang sudah merencanakan bertemu dengan orang Samaria, secara khusus perempuan ini, supaya hubungan antara orang Yahudi, orang Israel yang dikatakan Israel sejati dengan orang Samaria yang tidak sejati itu, mereka selama ini putus hubungan, mereka tidak punya komunikasi, jangankan bersentuhan, mereka berbicara tegur sapa aja itu najis bagi orang Israel. Tetapi Yesus datang sebagai
seorang pribadi yang humble, seorang pribadi yang rendah hati, dan dia mau berbincang-bincang dan berbicara kepada perempuan Samaria ini. Dan pada akhirnya perempuan Samaria ini menemukan sebuah kesejukan yang ia sebut sebagai mata air itu. Dia selama ini dia merasa kering. Walaupun dia mungkin merasa bahagia dengan 5 suaminya, kata Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak merasakan satu kebahagiaan apapun. Jadi dikatakan di sini kalau kita baca sekali lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini menarik bagi perempuan Samaria ini. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi barang siapa, dikatakan di sini bahwa siapa saja, artinya siapa saja atau setiap orang. Firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, dia tidak hanya menunjukkan hanya kepada orang Samaria, kepada orang Israel, tetapi kepada semua orang yang mendengar firman. Orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dikatakan ketika dia minum air itu, yaitu air hidup itu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kesenangan dunia, kenikmatan dunia yang sementara ini semua adalah salah. Bagi perempuan Samaria ini, dia sudah punya 5 suami. Dia sudah begitu banyak orang yang mampir di hatinya. Tetapi ternyata itu tidak memberikan suatu kebahagiaan dan sukacita. Karena semuanya itu bersifat sementara. Hadirlah Kristus dalam hidupnya. Dan dia katakan bahwa akulah air hidup. Yang ketika kamu meminum air ini, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat situasi ini, kesenangan dunia dan kenikmatan dunia itu semuanya itu bersifat sementara. Hanya sementara. Semua bersifat temporer, sesaat saja. Itu semua akan membuat kita semakin kering. Itu akan membuat kita semakin haus. Tetapi berbeda dengan Yesus yang ia berikan, yaitu air hidup yang memberi kesejukan, kesegaran. Yaitu kesegaran berupa kasih, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya yang disebutkan dalam Galatia pasal 21-22. Akan menjadi, dikatakan lagi yang lebih hebat lagi, bahwa air yang kita minum dari Yesus itu, artinya tatkala kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan air yang kita minum itu akan menjadi mata air dalam diri setiap orang yang menerimanya. Dan mata air itu akan terus memancar secara kekal atau tidak terbatas, unlimited, terus menerus. Seperti Bapak Ibu kalau punya internet di rumah itu kan ada terbatasnya, walaupun disebut unlimited. Kita bayar, kalau nggak bayar nggak unlimited lagi. Karena kuotanya, jatahnya sudah habis 1 bulan. Jadi ketika kita bilang kekal, yang dikatakan oleh Yesus ini, mata air akan terus memancar dalam hatimu, dalam hidupmu itu secara kekal, maka kita akan mengalirkan mata air tadi. Jadi kita terima air, kita minum air hidup dari Yesus. Lalu air itu akan menjadi mata air dalam hidup kita. Apa artinya Bapak Ibu? Ini menarik di sini. Artinya orang Kristen itu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah mereka merupakan sumber inspirasi, sumber apa lagi? Sumber kehidupan. Kita membawa jalan keselamatan kepada semua orang. Jangan pikir, saya orang tidak apa-apa nih, enggak punya apa-apa. Kita ini punya mata air. Amin. Walaupun ada air mata, tapi mata air yang kita punya itu, kata Tuhan, kita, mata air itu akan menjadi kekal. Artinya kemanapun Bapak Ibu diutus, dalam segala pendidikanmu buat anak-anak kita, adik-adik kita yang masih pemuda atau remaja, bahkan kita sebagai orang tua, kemanapun kita diutus, kemanapun kita pergi maksud saya, maka kita memiliki mata air yang memberi damai sejahtera.
Mata air itu yang memberi sukacita. Mata air itu memberi kelemah lembutan. Mata air itu yang akan dilihat oleh orang sebagai pembeda dari kehidupan dengan orang yang belum percaya. Mata air adalah sumber di mana air itu akan muncul ke permukaan, akan terlihat dalam setiap kehidupan kita. Mata air itu akan terus-menerus memancarkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Sampai nanti kita mati. Sampai salah satu di antara kita ini dipanggil oleh Tuhan. Baru mata air itu akan berhenti. Kenapa? Kita sudah melihat dan menerima kemuliaan itu. Jadi air hidup yang diberikan Yesus akan menjadi mata air. Setiap kita atau setiap orang percaya punya mata air atau sumber air. Secara rohani, harusnya orang Kristen itu tidak akan kekurangan air atau siraman. Sebab ia sendiri dan di dalam dirinya sendiri sudah ada mata air. Jadi ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, kita sudah terima Yesus. Kita sudah punya mata air. Kita sudah punya sumber air. Sebab ia sendiri akan memproduksi mata air dalam hidupnya. Jadi firman Tuhan yang kita baca itu secara otomatis kita sudah punya pengertian nih. Oh, ini firman Tuhan maksudnya untuk saya seperti ini hari ini. Nah, itulah siramannya. Kita punya mata air, pengertian, kita punya pemahaman yang baik. Sehingga kita tidak lagi mengalami kekeringan. Daunnya tidak ada layu lagi. Ada satu pohon di depan rumah kami. Bukan kebetulan pohon itu adalah punya orang yang tidak percaya. Pohon orang percaya pun mengalami kejatuhan kalau memang musim gugur. Tapi pohon mangga ini ngeri betul. Ya, suatu saat ada yang mau main ke rumah hari ini boleh juga lihat nanti itu daunnya ampun deh. Sejam 2 jam sudah penuh di halaman. Ya. Jadi saking bingungnya kita mau buang daun mangga itu memang sangat lebat. Saking bingungnya kita mau buang daun mangga itu kita bakar aja di dekatnya situ. Tinggal dibakar saja. Daunnya terus turun jatuh berjatuhan. Mungkin memang begitulah sifat mangga ya, pohon mangga kalau dia mau berbuah dia harus membuang beberapa daun yang ada. Nah, demikian juga kita orang Kristen sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya pemahaman hari ini bahwa mata air itu ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Mata air itu sudah memang ada dalam diri kita. Kalau dalam bahasa NTT-nya apa? Sumber air sodekat. Iya. Jadi mata air itu ada bukan hanya dekat saja, dia ada dalam diri kita. Dia ada dalam setiap Bapak Ibu. Di setiap musim sudah ada cadangan air kita. Di akhir bulan ada pula cadangan berikutnya. Dan itu firman Tuhan katakan kekal. Tidak akan pernah berhenti. Dan ini luar biasa. Satu berkat tersendiri juga bagi saya. Bahwa ternyata orang percaya itu, orang Kristen itu, orang yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka memiliki mata air. Bukan hanya mata pencarian, tapi mata air. Kemanapun dia pergi, dia bisa mengalirkan mata air itu dalam kehidupannya. Supaya benih itu tertanam. Supaya benih yang sudah tertanam tadi, kemudian disirami dengan air yang cukup dan dapat bertumbuh, dia harus melalui tahapan yang terakhir yaitu mendapat makanan atau mendapat pupuk. Kita buka Yohanes pasal 6 ayat 35 sebelahnya. Yohanes pasal 6 ayat 35 ini bicara tentang roti hidup. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi benih yang tertanam dan kemudian disirami dengan air dan kita punya mata air yang cukup atau kekal. Maka yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus, benih itu harus mendapat makanan. Artinya benih yang kita dapat dari firman Tuhan itu tidak hanya sekali seminggu, tidak hanya cukup
waktu saya lahir baru cukuplah firman itu buat saya menuntun saya hari ini. Tapi makanan itu harus kita peroleh setiap hari, setiap waktu. Apalagi di masa sekarang, media sosial sangat mudah kita mendapatkan firman Tuhan. Ada yang share, kita baca. Ya. Ada di media sosial Facebook misalnya, ada lagi yang kirim di berandanya, kita baca. Jadi sebenarnya makanan atau firman Tuhan yang kita dapatkan setiap hari itu sangat cukup dan berkelimpahan dalam hidup kita. Tinggal mau enggak kita makan. Mau enggak kita jadikan itu sebagai pupuk dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya kemarin WA kakak saya, dia pernah mengalami sesat atau tersasar di hutan belantara di Kalimantan Timur. Dan beliau cerita mereka nyasar di hutan itu selama 2 hari 1 malam. Lalu saya tanya, lalu apa yang kalian makan selama 2 hari 1 malam? Dia sebut, kami makan umbut-umbutan, apalagi kami makan buah-buahan yang ada di hutan, terus dapat 1 monyet, mereka bakar katanya. Jadi apapun yang mereka dapat, ya harus untuk bertahan hidup, ya mereka harus makan. Yang tadi barang yang tidak pernah mereka makan, mereka harus makan. Supaya apa? Supaya bisa bertahan. Kita ada di dunia ini Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan berbagai rintangan dan tantangan. Bisa saja menyesatkan kita. Bisa saja membuat kita jadi kacau hidup. Bisa saja membuat kita tidak fokus kepada juru selamat lagi. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan itu enggak lagi susah didapatkan. Kita tidak hidup di zaman batu lagi yang mana firman Tuhan itu hanya tertulis di kulit binatang atau di batu dan belum bisa dikumpulkan. Hari ini proses kanonisasi firman Tuhan sudah terjadi dan kita sudah mendapatkannya. Bahkan di media sosial kita dengan gampang mendapatkan kiriman-kiriman dari saudara-saudara kita di WA group juga demikian. Makanlah itu. Setiap firman Tuhan yang ada kita jadikan itu sebagai pupuk. Kata firman Tuhan ini, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Sebab Yesuslah kata dia, akulah roti hidup. Jadi barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Jadi firman Tuhan ini yang kita baca setiap hari, yang kita dengar pada hari Minggu dalam mimbar khotbah, dan juga yang kita lihat dalam media sosial, itulah roti hidup yang bisa memberi makanan kepada kita dalam kita menjalankan kehidupan hari lepas hari. Jadi barang siapa yang percaya kepadaku, dikatakannya lagi dalam ayat tersebut, ia tidak akan haus lagi. Yang berikutnya, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Pemberian makanan atau pupuk kepada benih yang tertanam dan telah disirami dengan air atau dengan mata air yang ada pada diri kita, sudah pasti dengan yakin, saya mau berkata, benih itu pasti bertumbuh. Minggu depan kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema berakar dan berbuah. Jadi dia tumbuh, lalu kemudian dia berakar. Nah, berakar inilah menentukan dia berbuah. Dan berbuah itu nanti ada yang sebut tadi firman Tuhan dalam Matius pasal 13. Ada yang berbuah 100, 60, 30 kali lipat. Dari maksimal, sedang, dan mungkin paling terbawah. Tapi yang jelas itu masuk dalam hitungan bahwa firman Tuhan yang tertanam itu bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Pada kesimpulannya dalam khotbah ini, apabila kita mau bertumbuh, mulailah kita tertanam dalam firman Tuhan hari-hari ini. Jangan melepaskan firman Tuhan ini untuk orang lain. Bukan bagian saya. Yang lembut saja yang saya mau, tapi yang keras-keras saya tidak mau. Yang sukses saja yang saya mau, tapi yang berat, yang melalui proses yang sulit saya tidak mau. Yang berkelimpahan saya mau. Tetapi saya tidak mau yang namanya hidup susah, hidup dalam penderitaan. Mau bertumbuh, benih itu harus disiram dengan air hidup, yaitu Yesus sendiri sebagai sang pemilik hidup kita. Yang ketiga, mau bertumbuh, makanlah dari roti yang hidup, maka kamu tidak akan
lapar lagi. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mempertumbuhkan iman kita. Kita boleh bertumbuh melalui 3 tahapan tadi, melalui tertanam, kemudian mendapatkan air, dan mendapatkan makanan. Dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kami boleh tertanam di dalam firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan air hidup untuk menyirami hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan melalui firman Tuhan pun kami mendapatkan makanan yang baik, pupuk yang baik, sehingga kehidupan rohani kami benar-benar bertumbuh dengan baik dan sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini ya Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah pertumbuhan itu akan bertumbuh dengan sehat dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai respon kita, rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman-Nya, marilah kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi oleh yang akan disampaikan atau persembahan dijalankan oleh anak kita Jesero, ya. Dan persembahan ini kita dasarkan di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10 untuk meneguhkan kita dalam memberi persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah juga ada scan barcode ya dari Kris, dan ada juga nomor akun yang bisa kita lihat di layar kaca. Biarlah persembahan kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyikan pujian-pujian yang ketiga dalam Kidung Jemaat nomor 363, bagi Yesus kuserahkan. Dalam nyanyian kemenangan iman 194, genap hartaku serahkan. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ayat kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh Ibu Lia. Kita doakan konferensi nasional yang akan dilaksanakan di Papua pada bulan depan, pengembangan pelayanan dan program pendidikan dari Yayasan Dr. Stiono, dan juga pengembangan pelayanan dalam pos PWJ GKI Pamil Palembang Bangsa dan Negara. Silakan pada Ibu Lia.
Baik, kita berdoa. Kami datang kepadamu menaikkan segala syukur kami kepada Tuhan untuk setiap perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang kami rasakan di dalam setiap aktivitas kami, untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk peribadatan kami pada hari ini, dari awal hingga pada saat ini. Kami akan menaikkan segala doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya doa-doa syafaat ini boleh sampai di hadapan-Mu, dan kami semua di sini memperoleh berkat oleh karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau membawa Tuhan konferensi nasional Gereja Kemah Injil Indonesia yang akan dilaksanakan di Jayapura, Papua pada bulan April mendatang. Biarlah kiranya Tuhan memberikan panitia yang bekerja, yang bertanggung jawab untuk suksesnya acara ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kemampuan, bahkan seluruh dana biaya yang akan diperlukan demi terselenggaranya acara ini Tuhan juga cukupkan. Tuhan akan memakai acara ini untuk memilih pemimpin-pemimpin daripada gereja kami, untuk membawa gereja kami lebih luas di dalam pelebaran pekabaran Injil bagi seluruh Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh memakai setiap hamba-hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang akan hadir ke sana. Tuhan lindungi dalam perjalanan mereka. Demikian juga Tuhan akan memakai setiap orang-orang yang Tuhan telah tentukan dan Tuhan telah pilih untuk mengembangkan Gereja Kemah Injil Indonesia 5 tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya acara konferensi nasional ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengembangan pelayanan dan juga program pendidikan daripada Yayasan Dr. Sutiono ini ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap program-program yang telah direncanakan untuk pelayanan anak di Gasing yang bekerja sama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat melalui program Sumasif. Demikian juga kami berdoa untuk sekolah Sulu Pengharapan Bangsa yang saat ini sedang mengadakan pemasangan street banner di seluruh jalan-jalan di sekitaran Jalan Sukabangun ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka yang bekerja untuk mensukseskan dan juga mengadakan setiap peserta-peserta didik yang akan mendaftarkan diri mereka di SPB ini. Tuhan juga memberkati dari pemilik daripada yayasan di mana kami bekerja. Tuhan memberkati seluruh keluarganya dan apapun yang mereka kerjakan dan usahakan. Kami juga berdoa untuk lingkungan di sekitar kami. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberikan keamanan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami semua untuk kami dapat menjadi masyarakat yang baik, yang bertanggung jawab untuk lingkungan sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pengembangan anak di Gasing. Biarlah kiranya Tuhan boleh memakai hamba-Mu dan juga Evangelis Yati di dalam mengembangkan pendidikan di sana melalui bimbingan belajar, melalui penyuluhan-penyuluhan yang akan dikerjakan di sana. Tuhan memberkati kami sebagai pekerja-Mu, sebagai pelayan-Mu agar kami dapat menjadi berkat di sana. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keamanan dan juga stabilitas keamanan negara ini untuk segala sesuatu yang terjadi, gejolak-gejolak politik, sosial, ekonomi yang kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Karena kami yakin dan percaya bahwa tidak ada sesuatu hal pun yang luput daripada pandangan dan pantauan Tuhan. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, umat-Mu yang percaya kepadamu, yang menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan juga Bapak Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran para menteri, dan seluruh aparat negara yang bekerja menyerahkan diri mereka untuk kemajuan bangsa dan negara kami,
untuk keamanan bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai kepada provinsi-provinsi dan sampai kepada RT di mana kami ada, Tuhan juga memberkati mereka. Sekalipun mereka tidak mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap jajaran pemerintahan yang ada, Tuhan tempatkan anak-anak-Mu untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hal bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Hingga bangsa dan negara ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami sebagai orang Kristen yang ada di dalam bangsa dan negara ini boleh menjadi terang dan garam. Untuk setiap hal yang kami lakukan, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa-doa kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan jawaban sesuai tepat pada waktu Tuhan. Dan kami hanya dapat berserah dan menyerahkan segala sesuatu doa dan pengharapan kami hanya kepadamu saja ya Bapa. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada kami semua. Tuhan akan mencurahkan dan membuka setiap tingkap-tingkap langit berkat-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Untuk setiap pergumulan dan percobaan yang mereka hadapi hari-hari ini. Dan pada saat ini mungkin tidak terucapkan oleh kami satu persatu apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka gumulkan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut campur tangan untuk setiap kehidupan kami. Dan kami menyerahkan akan keluarga-keluarga yang boleh hadir pada saat ini ya Bapak. Kami berdoa untuk orang tua kami Pak Dr. Sutiono dan Ibu. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Herman Kurio, Mas Andre dan juga Sam. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu Pendeta Octavianus dan juga anak-Mu Okto di dalam mengembangkan studi dan menyelesaikan studi. Kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan di mana kami ada di tempat ini ya Bapa. Kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami menyempurnakannya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dan lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bertumbuhlah dalam firman Tuhan, tertanamlah dalam firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup yang akan memberkati kita sekalian. Dengan iman tadakan kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji
kasih buat pelayanan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap hidup dalam pengharapan, ya, selalu jaga aman, imun dan iman, supaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap semangat menjalankan kehidupan ini, dan biarlah hidup kita senantiasa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.